Respon positif pada kehendak Tuhan menentukan keselamatan dan berkat. Jadi respon itu adalah reaksi kita. Itu menentukan, yang positif menentukan pada kehendak Tuhan, itu menentukan keselamatan dan berkat. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Next, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, berikutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Allah mengajarkan kepada kita untuk meresponi dia secara konkret. Kita percaya itu adalah respon dari firman Allah. Dan respon percaya kita akan terus meningkat menjadi pelaku kehendak Allah. Kita melihat Yesus di dalam kehidupannya yang dia lakukan. Dia malah mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, jadi kalau percaya tanpa melakukan kehendak Allah, kira-kira benar nggak? Nah, ya. Nah, saya katakan kepada saudara, hari itu, satu hari itu 24 jam, ada siang dan malam. Kalau cuma siang saja, bisa dikatakan satu hari semalam? Jadi, nah, kita punya respon yang positif. Kalau ditanya satu persatu, orang percaya itu pasti akan menjawab, saya orang percaya yang sungguh, saya orang percaya yang benar. Tetapi ternyata kita melihat tidak semua orang yang mengaku percaya memiliki respon yang positif dalam kehidupan kita. Contoh, saya berikan yang mudah ya. Tuhan mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Nah, apakah kita meresponnya? Kalau kita tidak meresponnya, kita belum bisa disebut orang percaya sebagai anak Bapa. Baru bisa kita disebut sebagai anak Bapa, orang percaya yang benar, jika kita mau belajar untuk meresponinya. Saya tahu untuk mengampuni itu bukan masalah yang mudah, tetapi kalau kita tidak mau belajar, tetapi kita tetap menolaknya, maka kita tidak akan bisa disebut sebagai orang percaya. Sehingga Tuhan mengatakan dengan terus terang, orang yang percaya model begini tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Di mata Tuhan kita dianggap sebagai orang jahat. Seperti apa sih orang percaya yang memiliki respon positif pada kehendak Allah? Nah, ini kita mulai bertanya ya. Nah, seperti apa sih ya? Saya melihat pelajaran seorang janda Sarfat dan Elia. Ya, Elia janda Sarfat ini menikmati segala berkat Allah, keselamatan yang diterima. Kenapa? Karena dia meresponi kehendak Allah. Dia mau melakukannya. Naaman juga, saudara, dalam cerita Naaman masih ingat kan? Ketika Naaman penyakit kustanya itu ingin sembuh, maka dia diutus rajanya ke Israel dan dikenalkan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh apa? Benamkan tubuhmu di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Gusarlah Naaman. Andai kata Naaman tidak membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, dia terima mujizat enggak? Enggak, gitu loh. Akhirnya Naaman apa? Iya ya. Kenapa ya? Disuruh yang mudah aja gak mau. Lalu dia membenamkan dirinya 7 kali. Sebagai respon positif. Orang percaya yang benar pasti mau melakukan kehendak Bapa dengan segenap hati. Dan orang percaya yang sungguh pasti bisa melakukannya. Amin. Kenapa kok bisa? Karena Bapa itu berjanji untuk menyertai umatnya yang setia dan memberikan kekuatannya supaya kita sanggup melakukan kehendak Bapa. Jadi firman Allah itu tidak berubah, saudara. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, jika kita tidak meresponi firman Allah dengan benar,
kehendak Allah dengan benar dalam diri kita, maka keselamatan itu dan berkat kita di bumi ditentukan karena itu. Jika kita betul-betul selama hidup ini merespon dengan baik, dengan penuh pengabdian, saya percaya Allah memberikan segala-galanya buat saudara saya. Lalu bagaimana contoh yang konkret melakukan kehendak Bapa itu? Bagi kita hari ini, yaitu apa yang menjadi respon? Kembalikan persepuluhan sebagai milik Allah dengan benar dan jujur. Sulit bagi saya untuk mengatakan hari ini kepada saudara. Karena saya tahu persepuluhan seringkali disalahgunakan oleh pendeta. Jadi saya makanya mengajak saudara rundingan ketika hal-hal besar kita kerjakan, saya mengumpulkan pengurus-pengurus gereja untuk berunding. Jadi pengeluaran itu juga tetap terkontrol dengan baik. Keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya baik Allah tempat kita beribadah tetap terpelihara. Amin. Itu loh milik Allah itu. Kemudian perintah itu, kalau kita takut akan Allah, berarti kita mengampuni kesalahan orang lain. Betul saudara ya? Kalau kita itu menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang percaya, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, itu rasanya kita mengkhianati rasa percaya kita kepada Tuhan, ya kan? Ya, mari saudara, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak bersalah. Saya pun banyak salahnya kepada saudara, mungkin kata-kata saya dan sebagainya. Tapi saya percaya dengan mengampuni kesalahan orang lain itu sama dengan kasihilah sesamamu manusia. Sekarang angkat roti di tangan kanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang cawan di tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, ada perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku, di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap akan menopang kehidupan saudara saya. Dan berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati
setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh katakan amin.